Iya, saya pengen sih. Ji, coba lagi Ji. Ji, wah, nggak nganuin kita putih-putih nih Ji ya. Kembaran apa janjian gitu ya? Biasa kepasi gitu kan kok. Nah iya. Oh mau nih komen ya kan? Kenapa putih? Nah kali ini kita akan membahas nih. Ji Sigit udah mengeluarkan buku yang berjudul ini menyiapkan bahan dan merawat lovebird singing contest cara Sigit WMP gitu ya. Ini kapan Ji? Ini udah terbit apa belum Ji? Sudah Sudah Ji. Sudah nih kenapa? Sudah kita nopo buat kira kemarin tak cetak kayak apa suruh cetak 100 dulu. Ya. Terus kenapa ada nongol buku ini juga banyak WA banyak ini Facebook semua. Kapan anu dicetak, kapan anu semuanya. Ya wis lah nuruti kayak cepet dah cetak. Ya kemarin kan saya lihat di posting di LDMI ya Ji, ada buku, wah Ji Sigit udah mengeluarkan buku dan ternyata banyak juga peminatnya ini yang nunggu-nunggu. Nah Ji, kita mengulas apa kenapa tujuannya Ji Sigit ini menerbitkan buku ini untuk apa Ji? Satu yang utama kemarin karena nopo saya banyak kan share di Facebook, di Instagram, di YouTube. Mungkin kan banyak dari teman-teman juga minta mbok saya ditulis ke buku lagi. Kadang-kadang saya mau buka di YouTube itu jaringannya susah. Ya kalau saya tinggal di pelosok. Terus kedua ya utamanya karena permintaan aja. Ya wes nanti kalau ada sambil waktu luang saya tak rangkum ke cara merawat yang apa yang sudah tak share semua. Ini bukan apa? Ini tidak tak khusus ke untuk lovebird warna tertentu apa Kusumo bukan. Ini semua pengalamanku aja dari semua warna dari jenis kelamin yang tak rawat sampai ketemu maksimal. Kenapa yang diekspos Kusumo cukup satu aja yang diekspos Kusumo kan gitu. Terus yang bisa nemu maksimalnya paling maksimal, walaupun yang lain ada yang maksimal tapi paling maksimal dan dikenal orang kan Kusumo. Itu salah satunya kenapa saya nulis buku ini karena permintaannya. Jadi memang terus biar tetap do semangat rame. Nek perawatanku cocok monggo kan gitu. Kalau saya lihat tadi saya baca sekilas ya Ji ya. Ini memang buku ini sangat bagus buat kita itu belajar lovebird itu dari basic gitu. Sangat apa ya? Ini dari basic, dari cara kita itu cara memilih bahan gitu, gimana ya Ji ya. Terus ada di sini juga ada disebutkan mengenai warna-warna karakter setiap warna gitu ya Ji ya. Itu memang sangat dari basic sampai ke dia perawatan lomba ya Ji ya. Iya, buat lomba, buat nongolin, narik apa yang ada di potensi di burung itu masing-masing. Jadi memang kenapa kalian kok wajib untuk membeli buku ini, mempunyai lah katanya mempunyai Ji ya. Wajib itu karena memang ini basicnya karena enggak kalau kita langsung belajar langsung cara mencetak konslet atau apa-apa kalau kita nggak ngerti ini juga percuma karena ini sangat penting. Nanti nggak mungkin kan kita bahas langsung semua, nanti kalian nggak akan miliki buku ini nggak akan selesai. Betul. Ini saya rangkum penjelasannya. Kalau penjelasan lengkap tak jelaskan di channel, semua channel ada yang upload bebas. Umpamanya di YouTubeku mau di sharing lagi, monggo di download lagi bebas. Nggak apa istilahnya, nggak kena bendera, nggak ada dari apa, bebas tak loskan semua dibagi. Bebas. Itu yang lebih jelasnya panjang. Betul ya Ji. Di sini juga ada catatan perjalanan Kusumo di akhirnya. Ini sangat menarik ini buat dibahas. Ini soalnya ini ternyata ide dari percetakan sendiri nek belakang. Tapi ini menarik sih. Saya baru tahu kalau Kusumo itu dapatnya tahun 2012 gitu ya Ji. Itu di pasar mana itu Ji? Pasar Wedi. Pasar Wedi Klaten ya? Ya, Pasar Wedi Klaten itu kan masih dulu deh.
dulu kan pasare kan di selatan itu ada jalan, pasare kan masih nempel-nempel di pinggir jalan. Dulu pasar burungnya kan di situ. Dulu waktu itu saya posisi masih di cerita sedikit di Gombong, terus Mas Pur Jenggot, itu yang tinggalnya di Klaten, itu main di pasar ngabarin, om apa? Ini ono lobeti lucu kan gitu, kok ono suarane tingkahnya lucu, terus apa suarane kok kayak ono suara kereta kan gitu. Oh ya wes kan, mungkin aku sih atau mungkin nyampe rumah sorean, coba nanti nek belum laku dibeli orang, nanti kita parani neng omahe gitu sama yang jualan itu. Dulu belinya 3,5 juta itu zaman tahun 2012 itu udah mahal banget tuh. Mahal banget untuk sekelas di pasar burung gitu loh Ji. Nah itu kan berarti memang ada sesuatu yang apa ya, istimewa, yang menarik perhatian Ji Sigit gitu kan pastinya kan Ji ya. Iya. Satu karena nopo, kan dulu nek masalah warna kan jarang no kepala emas, badannya tapi hijau gelap. Dulu awalnya sebenarnya Kusumo itu kepalanya emas, badannya hijau gelap itu. Terus kakinya itu kok pink, kan jarang lah niku kan itu, makanya yang jualan itu karena mereka dianya juga tahu kalau warna itu jarang, mungkin di situ mahalnya. Kalau di Jawa ini katuragan gitu ya, katuragannya kan gitu. Di sini dijelaskan juga nggak sih masalah katuragan gitu? Nah itu sebenarnya katuragan apa-apa sebenarnya bisa. Nah kalau lobet itu nggak pasti masalah katuragan. Sepenting kan apapun itu kan kita narik karakternya. Katurangan kadang-kadang katurangan jelek. Saya kenapa bilang masalah katurangan nggak begitu pengaruh ya. Karena yang nggak punya itu beda-beda kan. Ada yang orang bilang ini burung kecil banget, kepalanya kecil, tapi kok malah heboh. Itu contoh satu kelana. Dulu ada yang namanya si Kaila itu buatannya dadanya cembung kayak sekarang kan buat apa istilahnya postur. Itu susah buat dibuat lomba suara, ternyata kok bisa kan gitu. Terus ada lagi yang bulunya ketebalan, nanti nyetelnya susah. Ternyata enggak kan gitu. Nah, makanya kan saya bilang kan katurangga ternyata enggak kepengaruh apapun postur kepala, cuma mempengaruhi karakter suara. Biasanya kan kepalanya gede itu dadanya lebar itu kan istilahnya napasnya panjang. Kalau yang sempit kita nggak usah takut tuh, pokoknya durasinya nggak cuma nggak panjang tapi pendek, tapi kalau kita bisa buat dia lebih cerewet kan gitu. Nah makanya saya kenapa tanyakan itu kan ada kemarin itu saya baca di postingan itu kan Ji, ngeluarin buku ini ada komentar kenapa kok ngeluarin buku sih, mau cetak lagi gitu loh, cetak Kusumo kan orang yang nggak tahu Ji Sigit ya mentok udah di Kusumo aja, habis itu nggak ada lagi gitu loh. Maksudnya saya tanyakan seperti itu kan karena saya lihat ini Ji Sigit itu orangnya idealis sekali dan sangat memilih lobet itu nggak sembarangan gitu. Jadi memang dia harus punya. Sekarang ini belum ada menurut Ji Sigit, belum ada ya Ji ya, kayak Kusumo gitu. Ya ada mau istilahnya. Pertama, saya akui jujur, nek suruh buat Kusumo lagi nggak mungkin bisa. Kenapa? Nek suruh buat konslet gacor bisa. Ada banyak saya, tapi kan nggak usah diekspos dulu. Barengannya Kusumo ada Kusumo Junior yang karakternya mirip. Kenapa? Bukan adiknya Kusumo, bukan Prakusumo, tapi itu karakternya mirip Kusumo sama kru dinamain Kusumo Junior. Kedua ada dulu Buwono, dulu sering gantang bareng Kusumo. Kalau Kusumo di lapangan A, biasanya Buwono lapangan B. Tapi Buwono nggak usah diekspos tetap Kusumo aja. Terus ada lagi kan yang terakhir, yang sebelum Kusumo mati, sebelum Kusumo masuk kandang itu sudah ada Peterson, tapi nggak usah diekspos kan gitu. Terus cukup baik Kusumo kan gitu. Biar teman-teman semua biar semangat nopo semua. Bukan istilahnya, saya jujur
nggak bisa bikin Kusumo lagi. Kenapa? Karisma nggak bisa dibuang. Nek kita buat gacor konslet iso, neng karisma nggak bisa dibentuk. Itu bisa dijelasin nggak sih karismanya seorang burung itu menarik ini. Karismanya burung seperti Kusumo itu apa sih yang membedakan dengan yang lain? Nah gitu. Dan saya sampai sekarang pun masih heran. Kusumo ki opo to, menari opo to, kan gitu. Kok orang sampai membicarakan sampai orang bukan burung kan membicarakan. Iya betul. Nah istilahnya orang nek manusia kan kita bilang karismane ra umum. Itu kan kita nggak bisa munculkan apa istilahnya kita nyetak karisma seseorang itu nggak bisa. Itu muncul dari diri mereka sendiri kan gitu. Nah yang itu nggak bisa. Contoh aja banyak semua. Contoh Giannis Merah. Dulu ada Zamoranos di Juventus, tapi gaungnya lebih Juventusnya. Nah karisma itu kan nggak bisa kita ciptakan kita. Itu bawaan dari makhluk hidup masing-masing. Jadi kalau sama banyak artis, cuma auranya itu gitu ya. Mereka itu daya tariknya kan masing-masing. Saya juga ngalamin itu merasakan itu. Kalau kita udah punya burung sekarisma itu, punya kualitas yang bagus, kita lihat ada bahan lain itu kayaknya kok kurang gitu loh. Mungkin JCG kan idealismenya pengen mencari itu ya sesuai dengan karakternya mungkin hampir mirip, nggak bisa menyamai hampir mirip gitu. Mungkin sekarang ini belum ada, makanya kan kalau kalian itu bilang kenapa kok nggak mencetak lagi atau enggak, karena memang beliau ini seorang yang idealis, cari karisma itu sangat susah gitu ya. Karisma burung itu nggak bisa. Jadi itu menjawab pertanyaan kalian, makanya JCG mungkin mengeluarkan buku ini juga untuk menjelaskan bahwa lobet itu juga kita dalam pemilihan bahan itu juga nggak sembarangan ya. Nah, gitu. Perhatikan mana yang pengen cepat, mana yang pelan-pelan, mana yang paling cepat kan gitu pemilihan bahan untuk nariknya. Berarti nggak semua bahan itu bisa cepat ya Ki ya? Beda seperti saya bilang, pernah saya ngobrol sama jenengan. Ada saya ada 4 kan itu, 1 dari pasar, 2 dari setengah, separuhnya terah, separuhnya tidak terah, 2 dari separuhnya terah, separuhnya warna, 3 yang terah semua, 4 yang 5-nya kan warna. Itu mau untuk mainan warna dari warna beauty kan istilahnya. Yang paling cepat ya ini nek esok narik sing dari terah ini. Dari terang nek iso narik tapi nah narik itu gimana narik istilahnya dia potensinya dia mengeluarkan iso lah kita. Nah untuk jalan itu kan kita harus ngerti caranya yang benar gimana semuanya. Nah pengen pelan-pelan santai, kita pengen ngerti memahami semua dari kita cari di pasar kan gitu. Terus pengen cepet lagi selain dari terakhir antra golek di laberan kan gitu, yang setelah kayak calon apik tapi nggak harus yang juara, tapi kita tahu potensinya. Nah kan itu saya juga sampaikan di situ kan sering saya upload di YouTube di teman-teman sampaikan ke teman-teman yang liput hobi itu kan. Saya nggak nyari burung umpamanya di laberan, saya nggak nyari yang juara tapi yang potensi. Nah, sing potensi kartu itu gimana toh kan? Ada tak jelasnya di YouTube sebenarnya tak jelas ya di mana-mana ngomong dari YouTube teman-teman juga ngomong cara carinya gimana. Nah, satu contoh kan volume, gue kan nanti tinggal nyetel gampang. Nah, bisa dilihat loh. Ini tadi kita ngobrol tapi saya dengernya di fokusnya ke burung ini nih. Mungkin ini burung yang mana ini Ji? Oh ini ceritanya kemarin Mas Teddy ke sini Mas. Bisa cerita Mas Teddy kemarin asal Mas. Ini kemarin itu burung kalau saya lihat itu konslet loh itu Mas. Coba di anu Mas, coba Mas. Ceritanya itu kan namanya sekarang kan dulu asalnya dari Banjarnegara, terus ke Sumedang, enggak
nggak jalan, terus balik lagi Banjarnegara nggak jalan, terus diambil Mas Gendut ya, itu Mas Gendut belum jalan juga, baru jalan peta, terus dipengen diambil ini nggak jalan juga, balikin ke Mas Gendut, ya belum jalan juga, terus diambil lagi, terus kira ini ternyata terus pulang kampung, karena kan di Jakarta dulu. Kemarin di Jakarta kerja di Jakarta, sekarang kerja di sini. Bareng-bareng itu nopo itu kok di rumah kok nggak bunyi, terus di lapangan saya pikir awalnya pertama mikir saya di lapangan saja nggak bunyi, ternyata setelah nopo kemarin dicoba minggu kemarin di Klaten itu bunyi, saya baru cerita iki dulu di rumah sih ora bunyi neng lapangan ora bunyi, makanya kemarin pas jenengan pegang terus jenengan pegang jenengan rawat baru sekali jenengan mandiin cara tahu pegang tak sadar itu kok langsung bunyi, makanya saya seneng dah tak kira itu nggak bunyinya di lapangan, ternyata di rumah nggak bunyi ya. Alhamdulillah kemarin dicoba 2 kali itu bunyi terus. Kalau itu udah nah ini kalian itu baru 3 hari lah ini paling hari saya juga kemarin bertanya-tanya apa iya sih sedikit nggak ada kontrak, ternyata ada yang kontrak lagi ini banyak di sini. Jangan bilang kalau beliau ini nggak bisa mencetak kontrak, dan ini jantan loh, nada-nadanya ada jantan ini kan gitu. Dan ini di single ya Ji ya, single. Dijelasin juga nggak di buku ini mengenai jantan atau betina gitu rawatannya? Saya bilang di buku itu global ya? Kalau main jantan kuncinya pengen stabil kan kita cari pasangan yang pas. Iya. Nah, kan pasangan pas nggak harus disatuin terus, jangan ada bisa dipisah, tapi tetap dengar suaranya kan gitu. Iya. Jadi kalian wajib ini membeli ini nih. Rawatnya global. Ini kalau kalian ini bukan kita Jisikin mengeluarkan ini nggak menjanjikan kalian ini caranya buat konslet atau apa, cuman ini jalan ke arah narik gitu. Tapi wajib kalian ini beli. Saya nanti beli satu loh Ci, ini Ci. Kita jangan manjain burung, tapi kita juga rawat pakai hati, tapi jangan dimanjain ya Ci. Tempatnya kita, karena kan kita kerja, kita sekolah, kita kuliah, kadang berangkat pagi, kadang berangkat siang. Jadi milih itu ya sesuai dengan kondisi kita gitu lah. Kan gitu. Nek standar minimal ngerawat loro ae rasa oke. Nek pengen cepet nanti nek udah selesai finish 1 memahami lagi nambah. Itu sarannya buat penghobi sejati. Kalau bakul-bakul kayak saya ini ya susah. Cuma punya 2 gitu ya. Apa kan 2 maksudnya 1 rumah itu paling enggak 2 4 kan. Nanti bisa kan sekat-sekat yang betul bisa lihat langsung kalau lokasinya cukup. Dulu kan aku kan tinggal di perumahan kan jadinya nggak banyak. Ini di sini lebar karena pulang kampung diminta malu bapak ibu. Jadinya kan sok rawat kan gitu. Iya, rumahnya Jisikit ini sangat besar dan buat merawat burung, menyendirikan burung itu enak banget. Jadi di sini tuh saya kutor liar pun masih banyak ini. Jadi burungnya gacor-gacor itu saya juga nilai dari lingkungannya itu, juga ya Cia. Saya sampaikan udara itu, sirkulasi udara itu penting. Apalagi lobet itu kan sering dia tergantung cuaca. Iya. Kencang indahnya, gampang dirahi naik, turunnya kan panas itu. Kalau ventilasinya kan udara bisa keluar masuk bebas. Sirkulasinya gitu ya dia. Kan gitu. Saya beritunya ditanya sering gitu kan, wah ini kataku nopo rumahku sempit. Iya diusahakan nyatang itu burung di nopo ada dekat jendela nopo ada angin ada itu kan gitu, walaupun di perumahan nopo ada angin masuk keluar masuk gitu. Nah, meneng saya masih gagal fokus karena burung ini, karena saya baru lihat di situ kemarin mau ke situ memang penasaran di situ ada burung kosrat lain nggak sih, ternyata ada gitu. Dan ini kualitasnya sangat bagus. Itu udah ada pengen. Iya, saya pengen sih. Ya apa-apa dong. Iya sih. Burung yang segitu banyak, tapi kandangnya di rumah saya. Gitu. Iya.
yang dibatasi yang dan diseleksi lah. Kemarin kan nopo ndak dikira teman-teman aku nggak main novel. Iya. Kawan ini sedilo main dadi duduke nek ini bisa duwe okas Mas. Saya bilang gitu, bukannya saya bersiap, saya tetap ngerawat. Kan gitu. Tapi kan ada tadi tak sebutnya di luar kan di rekod kan kenapa kan nggak terlalu vulgar keluarnya pelan-pelan kan gitu. Udah dikasih nama apa tadi yang ini? Birowo. Siapa sih? Birowo ya, nanti kalau udah itu Birowo. Pokoknya saya udah main lapangan dan kerja. Saya nggak mengharapkan itu seperti kerja maksimal dan dilihat orang itu orang ngomong apa tak kasih nama. Juara apa enggak kan urusan belakangan itu kan gitu. Siap Ji. Kalau gitu ini buku ini bisa didapatkan di mana ini Ji? Mungkin hubungi Mas Aris ya. Nanti Mas Aris monggo. Ya kontaknya kita tulis di deskripsi ya nanti untuk mendapatkan buku ini. Pesan dulu mungkin takutnya terbatas ya di stoknya ya. Kemarin masalah ada sing nekat pesen kuah sisane sampun. Niku Mas Aris protes kan gitu. Niki pripun niki? Ya dijawab sing apik nanti di apa yang belum kecukupan nanti dicetakan berikutnya gitu. Untuk harganya bisa sekitar berapa ini? Kemarin dari percetakan ngasih harga sekitar 108 rupiah. Terus plus kirim ketemunya berapa paling jauh 150. Paling jauh sampai Aceh kan gitu. Karena kan tiap kan lain-lain. Jadi bulatkan kemarin 18 ya wis 110 ngomong kan gitu. Untuk para kolektor, para pemula juga wajib ini fansnya Kusumo juga harus ini wajib ini. Jangan bilang kalian fansnya Kusumo kalau nggak punya buku ini gitu. Ya buat sedikit kita kan buat ADM itu buat pakan. Ini juga dari Kusumo. Oh dulu iya pernah ngobrol sama jenengan dulu itu. Kayak ono kuwaci sidik karena itu dibutuhkan. Kan itu. Iya betul Ji. Ini Ji ada ngobrol sama kakak buat lah ya. Mungkin bisa dicoba ya Ji nanti ya Ji. Aku pernah jenengan malah kelingan jangan lupa biji matahari itu penting. Karena ini juga inspirasinya dari Ji Sigit juga. Dulu ngobrol-ngobrol. Boleh ya? Boleh. Itu menyengat sekali ya, dosisnya sangat tinggi. Sangat tinggi sih itu. Rempah-rempah betul sih. Cobain biar konslet. Gak perlu itu udah konslet sih Sigit itu udah pro. Haji Sigit pas sudah yang nyobain. Nanti Sigit jadi konslet. Konslet semua. Ya salam LDMI.